Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah Ibu beritahu pada minggu kemarin bahwa hari ini kita akan membahas materi tentang fakta dan opini pada artikel. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Jadi intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud untuk dimuat di surat kabar atau majalah. Berikut ini ada pengertian dari fakta dan opini. Yang pertama, fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Lalu untuk opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Dan opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam menyusun opini? Yang pertama ada struktur artikel opini. Struktur isi artikel opini diawali dengan pernyataan pendapat atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya bagian argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Lalu yang terakhir adalah pernyataan ulang pendapat, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan. Lalu yang kedua ada argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasinya harus kuat, artinya harus didukung dengan data yang aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan karena argumentasi yang konstruktif dan memberikan solusi yang komprehensif akan diserap oleh pembaca. Lalu yang terakhir ada penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan supaya dapat melihat sasaran pembacanya. Selanjutnya, unsur kebahasaan pada artikel opini. Terdapat 3 unsur kebahasaan pada artikel opini. Yang pertama ada adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Supaya dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Contohnya seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Lalu yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, dan berikutnya. Atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti contoh kalimat selain itu. Sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Dan juga konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Lalu, konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut meliputi teks aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan teks eksposisi. Selanjutnya ada kebahasaan dalam penyajian artikel. Yang pertama ada pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit, kemudian menganalisisnya masing-masing. Lalu yang kedua ada pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun masalah lain, namun masih berada dalam lingkup masalah pokok bahasan utama. Lalu yang ketiga ada pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kebersinambungan, keberlanjutan, bagaimana sesuatu itu terjadi, dipaparkan secara runut dan runtut. Lalu yang keempat ada pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat, gagasan, atau pendapatnya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Lalu yang terakhir ada pola pembandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Lalu, Ibu akan memberikan satu contoh artikel kesehatan dengan judul berpulangnya pahlawan kemanusiaan. Pada paragraf kedua terdapat kalimat fakta.
Bahwa Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19, terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen, tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Kenapa bisa disebut fakta? Karena pada kalimat tersebut memiliki data yang aktual. Lalu pada paragraf ketiga terdapat opini dengan kalimat jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka bila kebijakan tidak dibenahi, serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur. Kenapa bisa disebut opini? Karena pada kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak memiliki data yang aktual, seperti itu.